Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agista Nidia Putri, Pelaksar CPNS Angkatan 5 tahun 2022 BPSDM Kalimantan Selatan, kelompok 4 NDH 38. Saya berperan sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Gambut. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Paradigma bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit. Untuk alur analisis masalah, yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua penapisan masalah metode USG, yang ketiga identifikasi penyebab masalah metode Fishbone, yang keempat alternatif pemecahan masalah metode SWOT, dan yang kelima rekomendasi pengendalian masalah. Identifikasi masalah adalah 1. Keterbatasan alat peraga dalam pelajaran matematika. Yang kedua, rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap pelajaran matematika. Yang ketiga, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa. Yang keempat, proses pembelajaran matematika yang monoton dan cenderung begitu-begitu saja. Penapisan masalah di sini memakai metode USG. Metode USG itu, U adalah urgensi, yaitu berarti seberapa mendesak isu ini harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S, seriousness, seberapa serius isu ini harus dibahas atau dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan G adalah ground, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu ini jika tidak ditangani dengan segera. Dari tabel berikut kita mengetahui bahwa yang paling mendesak adalah rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap pelajaran dari skor yang ada. Untuk keterangan skor, 5 sangat tinggi, 4 tinggi, 3 sedang, 2 rendah, dan 1 sangat rendah. Identifikasi masalah dengan metode Fishbone. Metodenya adalah cara mengajar guru tidak efektif dan metode pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan materi ajar. Untuk alat, kurangnya penguasaan teknologi dalam pembelajaran dan kurangnya alat peraga matematika di sekolah yang digunakan. Manusia, kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya pelajaran, siswa lebih tertarik terhadap game dan media sosial, siswa malas dalam belajar, dan guru masih monoton dalam mengajar. Untuk faktor lingkungan, kondisi ekonomi siswa, lingkungan belajar siswa yang tidak mendukung, pandemi COVID yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak efektif, dan sebagian siswa sekolah sambil bekerja dan tidak dapat membagi waktu antara sekolah dan bekerja. Analisis SWOT. Strengths kekuatan, yaitu kekuatannya terdiri dari kemauan guru untuk belajar. Semakin berkembangnya teknologi sehingga alat peraga matematika dapat diciptakan berbasis teknologi. Weakness kelemahan. Kelemahan di sini terdiri dari kesadaran diri siswa terhadap pentingnya belajar masih kurang, dan kecanduan siswa terhadap game membuat siswa mengesampingkan pelajaran. Opportunities, kesempatan. Adanya pelatihan gerakan sekolah menyenangkan bagi guru, pengembangan kurikulum pusat keunggulan oleh Kemendikbud yang dapat menyesuaikan dengan bakat minat siswa. Traits, akibat yang bisa ditimbulkan adalah meningkatnya persentase anak putus sekolah, penurunan hasil belajar, dan learning loss. Berikut rekomendasi pengendalian masalah yang saya paparkan, yaitu untuk penyebab siswa lebih tertarik pada game, sifat malas, dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pelajaran. Alternatif penyelesaiannya adalah mempraktekkan gerakan sekolah menyenangkan, menyisipkan nilai-nilai pentingnya belajar agar siswa termotivasi. Untuk tahapan penyelesaian bisa dengan membuat modul ajar yang menyenangkan bagi siswa dan melakukan asesmen diagnostik terhadap siswa sebelum memulai materi. Sehingga kita mengharapkan hasil siswa menjadi tertarik terhadap pembelajaran, proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Dan untuk yang terakhir ini adalah yang terjadi pada saat ini, yaitu pandemi COVID yang berakibat pada proses pembelajaran yang tidak efektif. Sehingga para guru harus tepat dalam memilih metode yang digunakan dalam masa pandemi agar proses pembelajaran lebih efektif. Kurangnya penguasaan teknologi dan minimnya alat peraga juga menjadi perhatian, sehingga diperlukan pelatihan teknologi untuk para guru dan pembuatan media alat peraga yang berbasis teknologi, sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.